A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Mereka memberikan peringatan dan menyusun tuntunan untuk manusia. Mereka mengajarkan semua itu kepada manusia agar mereka tidak dapat menghindar dan agar tidak menentangnya. Dalam ilmu ada ketetapan yang memerlukan hukum untukmu maupun untuk orang lain. Engkau memerlukan ilmu khusus bagi dirimu saja. Jika engkau mengamalkan ilmu lahir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyuapimu dengan ilmu batin, sebagaimana seekor burung menyuapi makanan kepada anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian karena kesungguhanmu dalam mengamalkan syariat agamanya. Jika telah sehat, manusia tidak ada yang menandinginya, dan jika telah bersih, manusia juga tidak ada yang menandinginya. Bahkan jika telah dekat, tidak ada yang dapat menyamainya. Orang bodoh melihat dengan mata kepalanya. Orang yang berakal memandang dengan mata akalnya. Dan orang yang makrifat memandang dengan mata hatinya. Dia gaib dari makhluk sehingga tidak ada yang tinggal di sisinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir dan batinnya, secara awal dan akhirnya, secara syurah dan maknanya, baginya tidak ada sesuatu selain Dia. Pada saat itu abadilah cintanya kepadanya di dunia dan di akhirat, dan ia rela kepadanya dalam semua keadaan. Ia memilih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarahan selain Dia. Ia tidak peduli cercaan orang yang mencerca, sebagaimana perkataan sebagian ahli sufi, setujuilah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk, dan jangan menyetujui makhluk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombonglah kepada orang yang sombong, dan merendahlah kepada orang yang merendah. Syaitan, keinginan, watak, serta kawan-kawan burukmu adalah musuhmu. Jauhilah mereka agar tidak menjatuhkanmu dalam kebinasaan. Belajarlah ilmu agar engkau mengetahui bagaimana engkau menyikapi mereka, mengusir mereka, kemudian engkau mengetahui pula bagaimana engkau menyembah Tuhanmu. Orang jahil tidak akan diterima ibadahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man 'abadallaha 'ala jahli kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Barang siapa menyembah Allah dengan kebodohan, maka keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ibadah orang bodoh tidak bernilai sama sekali. Bahkan ia berada dalam kerusakan dan kegelapan yang amat sangat. Tetapi ilmu pun tidak berguna kecuali jika diamalkan, dan amal tidak berguna kecuali dengan keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan itu tidak ada nilainya dan tidak akan diterima. Jika engkau telah berilmu tetapi tidak mengamalkannya, kelak ilmu itu akan menuntut dan mencelakakanmu. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Orang bodoh disiksa 1 kali, sedangkan orang alim disiksa 7 kali. Orang bodoh tentunya harus belajar, sedangkan orang alim tentunya harus beramal. Belajarlah, kemudian amalkan, dan ajarkanlah kepada orang lain. Tentu hal itu sangat baik bagimu jika engkau mendengarkan satu ilmu kemudian engkau mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Engkau akan mendapat 2 kebaikan, yakni pahala ilmu dan pahala belajar. Dunia itu gelap, sedangkan ilmu merupakan cahaya yang meneranginya. Barang siapa tidak berilmu, ia akan terperangkap dalam kegelapan, dan kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Janganlah engkau bergandeng tangan dengan nafsu, watak dan syaitanmu, wahai orang yang mengaku berilmu. Janganlah engkau mengambil dari tangan wujud, dan janganlah engkau mengambil dari tangan riak dan nifakmu. Dipandang dari luar, engkau tampak zuhud, tetapi di dalamnya ternyata engkau masih cinta dunia. Inilah zuhud yang batil, sehingga engkau akan disiksa karenanya. Engkau telah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui lahir dan batinmu. Baginya tidak ada tabir atau rahasia yang tersembunyi. Katakanlah, alangkah malunya, alangkah celakanya, dan alangkah buruknya aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatanku siang dan malamku. Dia Maha melihat, tetapi mengapa aku tidak malu kepadanya? Sekarang bertaubatlah dari keburukanmu kepadanya. Dekatkanlah dirimu kepadanya dengan menjalankan semua kewajiban serta meninggalkan semua larangannya. Tinggalkanlah semua dosa lahir maupun batin. Lakukanlah kebaikan yang nyata. Maka dengan semua itu engkau akan sampai di pintunya dan dekat dengannya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengasihimu, dan Dia akan menjadikan makhluk mengasihimu. Dia akan membuat dirimu mencintainya. Lalu hal itu berpindah kepada makhluknya lagi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya telah mencintaimu, semua makhluknya kecuali orang-orang kafir dan munafik akan turut mencintaimu. Adapun orang-orang kafir dan munafik memang tidak rela jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu. Setiap orang yang beriman tentu akan menyukai orang mukmin, dan setiap orang munafik pasti tidak akan menyukainya. Demikian pula orang-orang kafir, syaitan dan iblis. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir adalah syaitan berbentuk manusia. Orang mukmin yang yakin lagi arif tentu mengasingkan diri dari makhluk dengan hati, nurani dan maknanya. Dia akan sampai pada suatu keadaan ketika dirinya merasa tidak mampu menolak bahaya atau memberi manfaat. Dia duduk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memiliki upaya dan kekuatan. Jika keadaannya telah seperti itu, akan datang kebaikan kepadanya dari berbagai arah. Oleh karena itu, janganlah engkau mengejek para wali. Engkau hanya berpura-pura dan berangan-angan, dan tidak sedikit pun hal itu bisa datang kepadamu. Tidak perlu ada pembicaraan sehingga engkau menutup mata dari asbab. Tidak perlu ada pembicaraan sebelum hatimu, akalmu, dan wajahmu berpaling dari makhluk serta menghadap Khalik, sehingga punggungmu menghadap makhluk dan wajahmu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah engkau berpaling kepada makhluk, tetapi batin, hati dan maknamu
berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan hati, nurani dan makna, bukan dalam bentuk lahir. Ya Allah, sucikanlah hati kami, berilah mahkota pada nurani kami, berilah isyarat kepada pikiran kami mengenai sesuatu di antara kami dengan Engkau yang berada di luar jangkauan akal kami dan akal manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wahai orang-orang yang hadir maupun yang tidak hadir, pada hari kiamat kelak engkau akan melihat diriku dengan heran bahwa aku sangat memperhatikan keadaan orang-orang munafik, apalagi keadaan orang-orang yang beriman. Ya Allah, kayakan diri kami dengan segala sesuatu, kayakan aku denganmu dari segala sesuatu selainmu. Kayakanlah para guru dari anak-anak mereka dan dari segala kesibukan rumah mereka. Jadikanlah rumah mereka seperti madrasah. Ya Allah, Engkau mengetahui kata-kataku ini, maka ampunilah aku. Aku mengajukan permohonan ini dengan kejernihan hati dan kebersihan nuraniku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Engkau mengira aku mengambil darimu, wahai kaum, padahal aku melihat dalam dirimu tidak ada kemuliaan. Sungguh, aku hanya mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan darimu. Bahkan Dia yang memberi ke tanganmu ketika aku bersamamu. Aku sama sekali tidak mengetahuimu. Dan ketika aku keluar darimu, maka aku mengetahuimu. Sesungguhnya aku hanya membantah orang-orang munafik dan membenarkan ahli makrifat. Aku memukul orang-orang itu dengan besi dan tidak memukul orang-orang beriman meskipun hanya dengan cambuk. Aku makan setelah engkau selesai. Giliranku adalah setelah giliranmu. Talamku datang setelah engkau keluar dari menemaniku. Akulah pelayan bagi kawan-kawanku. Tidakkah engkau melihat, wahai orang-orang yang memiliki basyirah, bahwa perutku telah diikat? Ketika seseorang bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Jibril alaihissalam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada wali-walinya tanpa perantara, dengan membawa rahmat, kelembutan, pemberian, dan ilhamnya ke hati dan nurani mereka. Mereka melihatnya pada waktu berjaga maupun pada waktu bermimpi dengan mata hati. Kesucian nurani serta kebiasaan jaga mereka. Wahai kaum yang menjadikan dirimu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya adalah karena kecintaanmu dan kerakusanmu kepada dunia. Ingatlah akhirat dan tinggalkanlah dunia. Tumbuhkanlah sifat pemurah dalam dirimu. Ya Allah, berilah kami sedikit dari sifat pemurah itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.